Ya udah, aku izin mulai sekarang aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi hari ini sesuai jadwal kita akan belajar tes PBM sama aku sendiri. Perkenalkan, aku Askia Putri Aulia, biasa dipanggil Askia atau Kia aja. Aku dari mahasiswa psikologi Universitas Airlangga. Dan di sini aku mau lihat dulu dong teman-teman mungkin yang bisa on cam, tolong on cam. Yang nggak bisa bisa chat di grup. Kenapa nggak bisa on cam? Ayo guys, ada Yuda yang kemarin, ada Kak Selvi, Yasmin, Lin, siapa lagi? Jessica, Nandita. Kalau nggak bisa on cam bisa dibilang ya di chat. Kayak Yuda, oke. Yang lain, oke sip. Yasmin, oke approve. Jessica bisa on cam nggak? Kenapa tuh lagi nggak bisa? Soalnya gimana ya, kita biar bisa saling menghargai aja ya teman-teman, biar aku kelihatan aku lagi ngajar siapa. Nandita atau yang lain, kayak lagi di luar. Kayak udah, oke kita mulai. Sebelumnya terima kasih banyak Yasmin sudah mau on cam. Oke. Ini kayaknya mungkin lagi ada yang di luar. Sebenarnya aku pengen kenalan juga sih sama kalian. Kalian asalnya dari mana, terus jurusan dan univ impiannya apa. Mungkin bisa dimulai dari Yasmin. Boleh kenalan dulu nggak? Yasmin, boleh kenalan dulu. Kamu asalnya dari mana, terus maunya nanti masuk jurusan sama univ apa? Oh iya boleh. Kenalkan aku Yasmin Aulia dari Sukoharjo. Aku dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Dekatnya Solo, kalau mungkin belum kenal Sukoharjo, aku dekatnya Solo ya teman-teman. Kalau untuk masalah jurusan dan universitas, aku sejauh ini pengen di... Ini aku yang nge atau siapa nih? Yasmin yang nge kayaknya. Oke. Oke, yang lain ada Lin, Xavier, Nandita. Ke skip. Oke deh, baik. Langsung kita mulai aja karena yang lain nggak ada yang on cam. Semoga ini bisa bermanfaat. Next. Next. Gimana next ya? Nah, oke. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu apa sih subtes PBM itu? Subtes PBM ini dia kepanjangannya pemahaman bacaan dan tulis, yaitu mengukur kemampuan dalam memahami isi teks, ide pokok, simpulan, kaidah penulisan yang baik dan benar, dan juga nanti itu diuji juga pemahaman peserta tentang struktur kalimat, ejaan, kosakata, dan semacamnya. Realistis aja buat apa kita belajar PBM? Tentunya biar skornya tinggi dan bisa lolos UTBK, dan semoga nanti kalian adik-adik skornya bisa di atas 750. Amin.
Oke, next. Jadi ini ada sebaran materi dari tes PBM sendiri. Bisa kalian catat atau kalian SS karena ini penting ya buat apa ya mengukur kemampuan kalian nantinya. Jadi ada PBM itu ada 20 soal dengan waktu pekerjaannya 25 menit. Ini bisa dibilang waktu yang pas karena PBM itu kalau nanti udah hafal tipe tipe soalnya bisa langsung skimming aja. Jadi nanti itu materinya ada 4 materi utama, ada ejaan, konjungsi partikel, pembentukan kata, dan juga aplikasi kalimat. Kalau ditanya mana yang paling susah itu, kalau dari aku itu tentunya, yang mana ya? Kalau yang paling susah itu biasanya ngafalin kata baku sama makna imbuhan. Itu biasanya yang paling tricky ya teman-teman. Jadi nanti kita pelajari bareng-bareng. Oke, aku next dulu. Nah, ini ada strategi ya secara keseluruhan gimana sih cara buat cepat ngerjain soal-soal PBM. Yang pertama ada previewing, jadi baca sekilas dulu aja dia itu judulnya apa. Terus scanning, itu kalian bisa fokus sama kata-kata atau frasa yang sering keluar, jadi itu kata kuncinya lah istilahnya. Terus kalian yang terakhir bisa skimming, itu bisa kalian baca ide pokoknya, intinya cari ide pokok dulu, baru baca gagasan pendukungnya. Dan yang paling penting itu selalu baca soal dulu sebelum baca teks dan pastinya teliti. Karena biasanya itu aku pun dulu juga sering nggak teliti kalau oh ternyata soalnya tuh yang ditanya adalah kecuali. Dan ya itulah yang bikin nggak teliti. Semoga nanti bisa teliti semua. Kita lanjut ke materi yang pertama buat hari ini. Oke, jadi yang pertama kita di sini belajar cara mengidentifikasi ide pokok. Definisi sendiri, ide pokok itu adalah inti pembahasan atau gagasan utama penulis yang ingin disampaikan dalam satu paragraf. Ide pokok ini seringkali menjadi dasar pengembangan gagasan pendukung lainnya dalam paragraf. Jadi nanti itu pastinya ya dalam satu paragraf ada satu inti utama yang mau disampaikan oleh penulis. Nah, dan itu dinamakan ide pokok. Nanti itu juga tipe soalnya yang ditanyain nggak cuma dalam bahasa ide pokok, bisa jadi pokok pikiran atau juga gagasan utama. Tapi intinya dia sama aja, yaitu apa sih yang mau disampaikan oleh penulis di paragraf tersebut. Buat buat letaknya itu ada 4. Yang pertama ada deduktif. Dia mungkin ini udah familiar ya. Deduktif itu dia kalimat utamanya ada di awal, induktif dia ada di akhir, deduktif induktif atau campuran dia ada di awal, kemudian ditegaskan lagi di akhir. Dan yang terakhir ada secara tersirat. Jadi itu dia nggak secara eksplisit ya, tapi bisa disimpulkan dari kata kunci yang sering kata kunci yang sering muncul gitu. Next. Selanjutnya ada penyusunan kalimat padu. Oh ya, buat contohnya nanti ada di akhir ya, tenang aja. Selanjutnya ada penyusunan kalimat padu. Jadi yang namanya paragraf yang baik itu harus memiliki kesatuan dan juga kepaduan, kohesi dan juga koherensi. Jadi harus dipastikan kalau satu paragrafnya itu tiap kalimatnya itu dia nyambung atau apa ya bahasanya atau runtut lah. Jadi kalimat yang tidak relevan dengan ide pokok itu harus dihilangkan agar paragrafnya jadi padu. Ini juga sering keluar di PBM atau PPU karena dua-duanya mirip, jadi anggap aja sama. Biasanya tuh tipe soalnya dicari kalimat mana yang harus dihilangkan, kalimat apa yang harus ditambahkan biar padu, terus di kalimat mana itu kalimat yang aneh dan harus diganti ya dan semacamnya. Terus nanti mungkin di UTBK pertanyaannya itu bukan padu, tapi bisa jadi kohesi dan koherensi. Jadi kalian juga harus tahu apa sih
kohesi dan koherensi itu. Kalau kohesi, dia itu aspek keterkaitan antar kalimat yang terlihat secara tanpa bahasa. Biasanya disambungkan pakai konjungsi. Contohnya, aku besok mau kelas pagi. Kemudian aku mau pergi ke kantin. Kemudian ini yang menjadikan kalimat pertama dan kalimat kedua tadi itu nyambung atau kohesi seperti itu. Terus kalau koherensi itu aspek kesatuan makna atau ide yang membuat paragraf terasa logis dan sistematis. Jadi itu lebih ke ternyata kalimat pertama dan kalimat kedua ini masih nyambung gitu topiknya. Jadi koherensi lebih nonjolin topik, kalau kohesi apa ya? Penyambungan antara kalimat gitulah. Contohnya bisa ini nih. Rani rajin belajar setiap hari, ia ingin masuk universitas favorit. Karena itu, Rani tidak pernah menunda mengerjakan tugas. Kan di sini dia termasuk apa itu, belum terus paragraf sih, kalimat yang koherensi yang koheren karena dia topiknya bahasnya sama, yaitu mau belajar karena mau masuk univ, jadinya nggak pernah nunda ngerjain tugas. Nah, seperti itu ya contoh kohesi dan juga koherensi. Lanjut deh. Terus eh, jadi kalau sama aku nanti kita tiap pertemuan kita bakalan belajar dan ngafalin kata baku. Ini aku gak bohong, ini harus hafal di luar kepala. Kata ini sering kali muncul, tadi PPU, tadi PBM, pasti muncul. Ini mungkin beberapa kalian tahu, beberapa kalian nggak tahu ya. Aktuil udah jelas salah, dia yang benar tuh aktual. Ambulans, analisa ini cukup sering keluar, dan dia tuh yang benar seharusnya analisis karena dia menganalisis bukan menganalisa. Selanjutnya handal itu yang benar tuh hanya dihapus jadinya andal aja. Ini sering keluar nanti di TO-TO akhir itu bakalan sering keluar. Kalau antre-antre ini pasti di awal-awal TO karena ini masih dalam bentuk kata baku yang common lah. Kalau ternyata yang benar tuh mengantrekan kayak apotek apotek, nah itu nanti lah. Terus ada azas, itu yang benar tuh asas. Asik pun salah, ternyata yang benar tuh pakai y alias asyik. Ini tuh biasanya sering muncul di tipe soal yang nanti dia itu teksnya tuh cerpen non formal, ya benar non formal, apa sih, fiksi fiksi. Dia nanti muncul di tipe soal yang teksnya tuh pakai fiksi. Terus atmosfer ini juga sering keluar, yang benar tuh atmosfer. Terus otentik, otopsi, dia itu salah, harusnya dia depannya pakai au, alias autentik dan juga autopsi. Jadi kita satu pertemuan 10 kata baku dulu. Oke, ini cepet sih. Lanjutnya kita ini latihan pemahaman dulu. Bisa, bisa dibilang sebagai contoh juga buat buat yang materi identifikasi ide pokok tadi. Jadi, buat teks yang pertama, selama masa pandemi, banyak siswa mengalami kesulitan belajar akibat keterbatasan akses internet. Namun, beberapa sekolah berinovasi dengan mengadakan kelas luring bergiliran dan memanfaatkan media radio lokal untuk menyampaikan materi. Langkah ini terbukti efektif dalam menjaga semangat belajar siswa meski dalam keterbatasan. Oleh karena itu, kreativitas guru dan sekolah sangat dibutuhkan untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan. Kemudian, ide pokok dari paragraf di atas adalah, ada yang mau coba jawab? Eh, ya nanti boleh minta PDF-nya kok. C, 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 B. Oke, maksudnya udah paham ya? Benar jawabannya yang C. Kenapa? Karena udah jelas di sini dia ada oleh karena itu. Jadi yang mau disampaikan penulis itu
ada di akhir, termasuk induktif ya berarti. Ya sih tadi, ya induktif. Kreativitas guru dan sekolah sangat dibutuhkan untuk memastikan proses belajar pengajar tetap berjalan. Jawabannya yang C, betul. Lanjut, teks yang kedua. Banyak pelajar kini memanfaatkan media sosial untuk mencari informasi belajar. Melalui platform tersebut bisa dapat bertukar materi dan berdiskusi. Namun, penggunaan media sosial yang berlebihan juga bisa menurunkan konsentrasi belajar. Oleh karena itu, guru perlu memahami karakter setiap siswa agar pembelajaran lebih efektif. Ini tricky nih, siapa yang bisa? Ayo, eh, coba lagi, coba lagi. Coba semuanya jawab dulu, nanti aku kasih tahu jawabannya yang mana. Oke, jadi ya ini emang aku ngambil soalnya yang tricky ya, karena emang semuanya tuh terlihat padu. Tapi itu benar, Yuda, jawabannya yang D alias yang kalimat 4. Kenapa yang kalimat 4 padahal sama-sama bahas pembelajaran, sama-sama bahas pembelajaran? Karena dari awal itu bahasnya media sosial, terus juga konsentrasi belajar. Intinya tuh tentang belajar. Tapi di kalimat 4 itu tiba-tiba bahasnya karakter. Oke, mungkin kalau kalian ada yang protes, oh, tapi masih terlihat nyambung nyambung nggak sih Kak karakter sama pembelajaran? Mungkin iya, cuman kadang di beberapa apa ya pembuat soal itu tuh emang dibuat setriki mungkin. Jadi di sini kan karakter kan cuman muncul di kalimat 4 ya dan dia itu bisa dibilang ya tidak berkesinambungan lah. Nah, benar, dia tidak koheren, dia tidak padu sama kalimat-kalimat yang lain. Seperti itu. Oke, latihannya udah selesai. Sebelum kita kuis, kita ada yang mau ditanyain. Kalau ada yang mau soal, apa ya? Kalau ada contoh soal yang kalian bingungin, bisa ditanyain sekarang. Mungkin ada yang masih bingung atau butuh contoh lagi nggak? Mungkin. Kalau aman, lanjut ke kuis, kasih reaction dong. Oke, Jessica aman. PDF-nya nanti aku share di akhir. Yasmin aman, yang lain, Yuda aman, Xavier aman nggak? Kalau dia mau masih ditanyain nggak apa-apa kok guys. Tenang aja. Nah, cara buat. Oke, aku anggap aman semua ya. Wait, aku kirim link kuisnya dulu. Tung, tung, tung. Mana ini? Ya, itu kuisnya. Tapi tolong jangan langsung ke halaman berikutnya dulu. Kita bareng-bareng.
karena nanti ada waktunya kuisnya. Ayo, Nandita baru join. Tolong ya guys, jangan langsung pencet berikutnya dulu. Kalian bisa isi biodata kalian terlebih dahulu. Terima kasih, Kak Rita. Kalau udah pada ngisi identitas, bisa itu ya, apa? Bisa reaction. Oke, kita tunggu tiga orang yang lain. Kak Anita, Kak Nandita, Kak Safiar. Oh, ini buat kuisnya. Oh, nggak bisa kelihatan ya. Ini nih. Sebentar. Aman. Ya guys, ini lagi hujan deras. Jaga imun kalian. Aman-aman aku tungguin kok. Yang udah ngisi identitas nggak boleh lanjut ke halaman berikutnya dulu ya. Meskipun soalnya gampang, cuman kayak no, no, no. Aku tunggu sampai 19.08 deh. Ya, kok tadi keluar lagi sih Nandita? Ya guys, jangan lupa di SS ya. Nanti udah pas pembahasan kuis di SS soalnya kayaknya perlu buat keperluan absensi deh. Xavier udah aman belum? Ya boleh SS kuis, boleh SS Zoom. Xavier udah, Xavier Nandita udah aman belum kuisnya? Ya udahlah, bisa mulai ngerjain. Nanti kuisnya aku tutup 19 seperempat. Bisa mulai mengerjakan. Semangat. Buat yang baru masuk gitu ya, ya keluar teh. Itu bisa kuisnya langsung mulai ngerjain aja. Kalau udah dia selesai duluan juga komen aja guys dan gitu. Semangat. Udah guys, udah boleh ngerjain. Langsung ngerjain aja. Aman. Itu gampang kok guys soalnya.
Tapi kalian teliti aja ya, meskipun aku bilangnya gampang karena ada yang tak buat tricky. Hmm. Udah, kalau udah boleh langsung submit aja. Nanti langsung keluar nilainya.
Dita jadi ngerjain dua kali kah? Panca Ali, apakah ngerjain juga? Kalau masih ngerjain, aku kasih tambahan waktu. Ini yang udah submit ada Anita, Nandita, Yuda, Xavier, Yasmin, Dita sama Panca Ali. Gimana? Oh iya, ding. Panca Ali berarti. Oke, Nandita. Panca Ali, aku tunggu 2 menit lagi ya, sampai 19.18. Soalnya kamu nggak bilang apa-apa juga di chat. Kalau misalnya masih kerjain, nggak apa-apa, sumpah. Bilang aja di chat. Nanti aku tambahin waktunya. Udah bisa segera kita bahas juga. Ke 1 menit lagi ya, aku tutup beneran G-formnya. Jika baru sampai tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan bertujuh, tinggal Panca Ali. Jika udah, sepertinya Panca Ali tidak, apa ya, kayaknya lagi di luar ya mungkin. Oke, 1 menit lagi. Oke, aku tutup ya kuisnya. Oke, jadi ya Allah, sumpah, kalau kamu kalau kamu belum kalau belum bisa tuh nggak apa, padahal bilang aja tadi biar tak tambahin daripada buru-buru ngerjainnya. Cek, gimana ya kita bahasnya kayak gini aja. Aku share screen, tenang aja nilainya nggak bakal aku share. Sebelumnya, selamat Xavier karena sudah benar semua. Wow, aku impressive. Keren. Apakah kamu sudah pernah mengerjakan TO Pahamify? Karena ini soalnya aku ambil sebagian itu dari TO Pahamify, TO online. Kalau kalian tahu Pahamify, ya betul, betul. Ini soal dari Pahamify. Karena aku dulu langganan Pahamify juga. Oke, jadi yang pertama itu menurutku sudah benar semua, tapi beberapa masih ada yang keliru. Kenapa jawabannya itu yang B, yaitu 5, 1, 4, 2, 3, 6. Jadi kita bedah satu-satu dulu aja jawabannya. Kenapa yang A salah? Kalau yang pertama nih, yang A, kain batik dibawa dan diperkenalkan pertama kali di daerah Jambi oleh Haji Muhibet tahun 1875.
Hal itu membuat batik Jambi beserta motifnya berkembang, tapi motifnya masih sangat terbatas. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak rakyat biasanya menggunakan batik. Motif yang tadinya terbatas untuk kalangan istana pun sudah boleh dipakai. Motifnya pun sangat terbatas. Nah, gini-gini. Yang A itu salahnya di mana? Karena dia tiga dulu baru empat. Seharusnya itu empat dulu baru tiga. Apa ini ada komen? Nah, benar. Habis empat sudah pasti dua. Karena apa? Motif kan di empat tuh kan awalnya motifnya pun masih sangat terbatas. Terus di mana nih? Di dua, namun dia menentang seiring berjalannya waktu makin banyak nih rakyat yang biasa menggunakan batik. Terus lanjut deh di tiga, yang tadinya terbatas buat kalangan istana, akhirnya sudah boleh dipakai di luar masyarakat istana. Ini nyambung di topik yang koherensi tadi dan juga kohesi ya, kalau kalian tadinya dengerin. Alias di satu paragraf itu per kalimat dia harus runtut. Dia selain satu topik, dia juga pembahasannya nggak boleh loncat-loncat kayak gitu. Terus yang B itu yang tadi udah dibahas. Terus yang C kenapa dia salah? Oke, dari lima satu benar. eh nah, ini nggak nyambungnya adalah masa habis batik batik hanya dipakai oleh kaum bangsawan, terus tiba-tiba namun seiring berjalannya waktu makin banyak yang menggunakan batik. Motif yang tadinya terbatas, terus tiba-tiba yang ini nih kalimat dua tiga itu menolak kalau sekarang tuh udah nggak terbatas, tiba-tiba balik ke empat, tiba-tiba motifnya sangat terbatas, jadi jelas salah. Terus yang ya opsi D jelas salah karena tiba-tiba bahasnya pertama, karena pertama. Oke, udah jelas ya, aku lanjut. Terus ini juga dari Pahamify sama ini TO 1 Pahamify 2025 kalau nggak salah. Nah, ini juga sering keluar yaitu pemecahan satu paragraf menjadi dua paragraf. Jawabannya di sini yang 5. Kita bedah dulu. Jadi tipsnya kalau ada soal kayak gini, dia jarang banget opsi yang kedua. Karena apa? Karena sebuah paragraf itu nggak mungkin terdiri dari satu kalimat aja. Kan di sini ini, loh, kok ya nggak bisa diginiin. Dari kalau sampai kasuari ini kan cuma satu kalimat. Nggak, nggak mungkin dong kalau sebuah paragraf itu cuma dari satu kalimat doang. Jadi udah pasti dua salah. Terus yang ketiga, ini eh masih nyambung sama karena gini ya di ide pokok apa ya ide pokok di paragraf pertama yang dimau oleh penulis itu yaitu masih bahas jenis burung kasuarinya yang hewan endemik di kawasan Sahul. Terus tiga empat ini kenapa dia jadi satu karena di kalimat tiga dia kan bahasnya kasuari termasuk retit, retit, yakni burung besar yang tak bisa terbang. Kalimat empat pada grup ini ada kata rujukan. Nah, kata rujukan ini merujuk kepada kelompok retit. Jadi kalau kalimat empat ini pasti temannya kalimat tiga. Nah, kenapa kalimat lima yang jadi awal paragraf keduanya? Coba kalian lihat di kalimat enamnya. Dia ini lagi bahas apa ya? Alat atau ini ya kayak bagian-bagian tubuhnya kasuari. Dia punya casque, dia punya armor, terus dia intinya mendeskripsikan dari burung kasuari ini sendiri. Intinya di soal ini tuh paragraf pertama dia bahas kasuari secara umum, yang paragraf kedua dia maunya bahas apa ya deskriptif dari apa sih bahasanya itu deskriptif dari bagian-bagian tubuhnya burung kasuari gitu.
Oke, tapi maksudnya udah pada benar keren. Lanjut, ini yang rancu, tapi ini tadi sudah kita bahas di latihan pemahaman. Ya opsi yang nggak dipilih langsung aku skip aja ya, antara B, C, sama E. Kenapa jawabannya yang B? Karena ada oleh karena itu. Ah ya, yang Xavier mendeskripsikan objeknya betul. Iya, benar. Mungkin eh, sebenarnya pas aku bikin soal ini juga aku agak mikir-mikir kenapa ya jawabannya kenapa ya jawabannya soalnya setelah aku pikir lagi karena aku juga masih belajar juga lah ya istilahnya. eh di sini itu meskipun kalau kalian mikirnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup berkelanjutan semakin meningkat, kemudian dia karena ada hal ini, terus dia dijelaskan, tapi intinya ya, yang mau dijelaskan, yang mau disampaikan sama pembuat soalnya tuh ada di peran pemerintahnya dan industri itu tuh berperan penting buat menciptakan sistem yang mendukung keberlanjutan secara konsisten. Jadi biasanya tuh ada yang namanya tuh hook atau bridging dulu di sebuah paragraf. Itu emang fungsinya adalah untuk mengecoh kita semua. Jadi ini tips aja, meskipun nggak semua soal kayak gini, tapi umumnya kalau dia ada oleh karena itu di akhir, dia biasanya dan ya umumnya lagi sebagian besar dia itu kalau udah ada oleh karena itu pasti yang mau disampaikan ada di akhir. Betul. Sebenarnya ini mungkin kalau kalian ngerjain TOTO, mungkin nggak semuanya akan sama ya, karena balik lagi kita berusaha mengikuti kemauan si pembuat soal. Tapi kalau di sini itu emang triknya adalah yang mau disampaikan kalau peran pemerintah dan industri itu penting buat nyiptain sistem yang mendukung berkelanjutan secara konsisten. Tapi udah keren kok guys. Tapi emang mostly itu biasanya di awal kok soal-soal UTBK itu. Lanjut. Soal ke berapa ini? Keempat ya? Ya keempat. Kalimat yang paling mengganggu kepaduan paragraf ada pada kalimat nomor apa ini? Oke, mostly udah jawab yang kedua. Ya, sudah terlihat lah kalau ini tuh bahasnya kebiasaan limbah-limbah, terus tiba-tiba kalimat itu bahasnya gotong royong. Nah, salah guys. Tiba-tiba, kan kita bahasnya lagi tentang sistem yang mendukung keberlanjutan, terus kita lagi bahas gaya hidup yang berkelanjutan, tiba-tiba ada gotong royong. Meskipun dia istilahnya mungkin kalau dipikir tidak secara PBM masih nyambung, tapi secara PBM dia salah. Udah pada paham ya insya Allah di kalimat yang menggangguin soalnya dia lumayan jelas. Terus ini juga 8 orang benar. Ah, 8 orang ini ada akunya sih, aku pas ngetes. Eh, Kalimat mana yang lebih tepat ditambahkan di akhir paragraf agar paragraf menjadi lebih padu dan lebih lengkap. Oke, jadi eh, plus-plus info sedikit. Fungsinya konjungsi oleh karena itu untuk menyimpulkan. Emang biasanya kalau udah ada oleh karena itu, dia nggak ada tambahan lain. Nah, di sini juga, tapi di sini di soalnya tuh ada. Makanya kita cari yang mana yang paling tepat. Nah, di soal ini jelas nggak mungkin namun. Karena apa? Namun itu fungsinya buat menentang. Dia gak nyambung ya kalau ada di akhir kalimat. Namun tuh biasanya di akhir paragraf. Namun tuh biasanya di awal paragraf. Terus oleh karena itu double tidak mungkin. Nah, yang langsung coret aja antara C sama D. Buat yang bingung kenapa jawabannya bukan C, karena selain itu tuh dia fungsinya sih emang benar penambahan. Tapi tetap lebih tepat yang D karena kita lagi bahas dukungan dari pemerintah dan juga industri, bukan kampanye.
Seperti itu. Di end. Apa kalian ada yang masih bingung? Coba guys, chat aja kalau masih bingung. Atau langsung amik juga boleh. Aman sih Kak, aman aman. Aman. Aman yang lain mungkin masih ada yang mau ditanyain. Kalau kurang soal ya kalian bisa cari soal di Twitter aja guys, banyak banget. Nanti nantinya itu tiap TM soalnya nggak mesti 5, kuantitasnya akan berbeda-beda tergantung materinya. Ini kebetulan materinya bisa dibilang yang dia tuh grade-nya masih easy. Nanti kalau udah ke ED5, konstruksi nanti dia akan bertambah soalnya karena nggak perlu baca paragraf yang banyak-banyak. Oke, udah selesai ya? Oke. Oke, udah semua. Aku stop share dulu. Oke, makasih banyak teman-teman semua yang udah meluangkan waktu, yang udah mau belajar malam ini. Semoga, ya boleh, boleh. Nanti aku share di grup kok, tenang aja. Apa ya, aku berterima kasih karena kalian sudah meluangkan waktu, kalian mau belajar. Semoga nanti untuk ilmunya bermanfaat. Semoga kalian bisa ingat terus sampai tahun depan. Kalau ada eligible, semoga kalian SNBP aja, Amin. Nanti buat kata bakunya, jangan lupa dihafalin. Ya, nggak akan aku tes sih, cuman ya inisiatif aja. Karena mungkin di kuis-kuis selanjutnya bisa jadi aku sisipkan soal-soal kata baku. Begitu. Mau dites, tak? Gimana cara tes? Oh, tak buatin kuisis ya nanti. Tak buatin, tak coba buatin kuisis. Oke, semangat guys. Kalian juga bisa, ini bukan promosi sih, kan kalian bisa nyobain TO-TO lain yang online. Dia tuh pasti buka gratis kok. Kalau kalian tahu ada Pahamify, ada Sainsin, ada Ruang Guru, ada Bank Soal, ada apa lagi ya? Cuman biasanya tuh kalau menurutku yang worth it itu ada Pahamify sama Sainsin. Ruang Guru tuh agak kurang relevan ya di UTBK soalnya karena dia terlalu tinggi grade-nya. Pahamify itu dia yang menurutku paling paling relevan karena dia mudah. Kalau kalian mau mengukur mengukur skill itu bisa pakai Pahamify. Dia biasanya buka TO gratis kok per bulannya. Nah, terus kalau kalian udah mau yang advance itu bisa ke Sainsin. Dia soalnya beneran susah. Aku juga gak pernah dapat skor di atas 780 dulu. Tapi dia beneran oke banget buat latihan soal, apalagi kalau udah deket-deket UTBK. Oke, sekian dari aku. Beneran gak ada yang mau ditanyain lagi? Aman? Jempolnya dong. Aman. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Selamat beristirahat, selamat malam. Nanti aku share ya di di grup.